tulis biar enak nih. Nah, sip. Oke, gue tulis dulu, saya share dulu. Oh, gini aja. Sip. Nah, kelihatan ya? Buat coret. Sip. Nah, ini dia. Jadi kita mengenal ada istilah tuh di sini disebut sebagai pre-produksi. Nah, jadi kalau boleh dibilang proses ini adalah nyawa dari semua produksinya ya. Jadi semua apa yang akan kita lakukan itu nanti semuanya akan tergantung di sini. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan lagi, sebenarnya reproduksi itu ada berapa tahap sih sebenarnya? Ya mungkin kita teman-teman yang sudah yang dulunya pernah di SMK animasi mungkin ini sudah familiar banget ya dengan kata-kata reproduksi. Nah, tapi di sini kita akan lebih mendalam lagi sebenarnya apa sih reproduksi. Nah, jadi di sini kita merancang sebuah atau mendesain sebuah produksi film animasi ya. Nah, makanya kita di dalamnya itu ada yang disebut sebagai desain produksi. Desain produksi. Ini misalkan gini ya. Jadi, nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan desain produksi? Nah, di sini desain produksi itu kita merancang. Jadi merancang nanti produksinya itu bakal seperti apa sih? Tampilannya secara visually, secara look and feel-nya segala macam. Nah, ini semuanya adanya di desain produksi sini. Nah, terus kemudian setelah desain produksi itu terjadi, nanti biasanya si eksekutif produser atau si pemodal dia akan yang dilakukan adalah dia akan meng-hire seorang produser nih. Jadi nanti di sini produser tersebut akan menjadi lead dari semua tim produksi yang ada. Nah, di sini makanya dia nanti akan mulai memilih timnya, misalkan dari sutradaranya siapa segala macam, dan kemudian dia akan akan mengumpulkan semua tim dari proses pre-produksi hingga proses post-pro ya. Jadi dengan asumsi dia sudah mencatat semua nama. Jadi misalnya kita ada brief nih, saya mau bikin nih animasi tentang apa nih, misalkan tentang animasinya tentang pahlawan deh gitu, misalkan tentang kerajaan Majapahit gitu atau apa gitu ya. Nah, ini di sini sudah disiapkan nih semua. Jadi mau timnya siapa aja, sutradaranya, terus technical director siapa. Nah, itu nanti masuknya di proses di desain produksi tadi. Jadi di sini sudah fix. Nah, baru nanti akan masuk, kita akan menemukan ada satu proses yaitu penulisan naskah. Nah, ini dia. Nah, ini proses penulisan naskah yang dimana di sini nanti semua apa yang yang mau diproduksi melalui proses ini nih. Jadi di penulisan naskah segala macam ya. Jadi nah, ini nanti di dalam penulisan naskah ada yang disebut sebagai story development. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi di tahapan story development ini tahapan berantem nih, boleh dibilang begitu. Kenapa disebut tahapan berantem? Karena gini, disinilah naskah itu digodok. Jadi benar-benar ditempa ya. Jadi misalkan teman-teman udah bikin nih idenya apa gitu ya. Nah, ini di story development, jadi yang melakukan ini banyak orang, nggak cuma satu. Jadi asumsinya, jadi misalkan nanti ada penulisnya 2 lah misalkan gitu. Nah, sementara harus ada editor, harus ada yang akan mengkritisi apa yang dibuat oleh seorang penulis nih. Nah, jadi ini boleh dibilang objektivitasnya ya dari sudut pandang orang ketiga. Kira-kira naskahnya gimana sih? Wah, ini naskahnya ini nih ceritanya banyak plot hole-nya segala macam ya, istilahnya begitu. Jadi entar dikritisi segala macam sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang benar-benar artinya dari sudut pandang orang lain itu mempunyai sebuah kesepakatan yang dimana di sini kita udah oke, ini ceritanya oke nih, saya masuk akal dan gini. Jadi fungsinya di prosesnya story development jadi dimana kita
menempel. Jadi menempel, mengurangi atau menambahkan komponen di dalam sebuah penulisan ya. Nah, sementara itu nanti kan ada tuh prosesnya. Nah, di sini ada, sorry saya ganti warnanya aja. Jadi di sini ada yang disebut sebagai logline. Nah, ini proses yang dilakukan logline itu membuat kesimpulan. Nah, ini dia, kesimpulan cerita yang akan digarap. Apa sih ceritanya? Menceritakan seorang anak SD yang traveling ke zaman Majapahit misalkan gitu untuk menemukan Trisakti misalnya seperti itu. Nah, itu logline tuh. Nah, di dalam logline sendiri nanti kan ada tuh premisnya apa segala macam ya. Jadi bahwa di sini nanti apa namanya? Si tujuan dari apa si logline apa si cerita ini maunya kemana. Nah, itu harus ada di dalam logline. Nah, itu ntar ada rumus-rumusnya sendiri. Itu nanti kita akan belajar itu di penulisan naskah. Nanti di semester 2 itu ada. Nah, ini kemudian ada yang disebut sebagai di sini sinbit. Nah, ini dia. Sinbit ya. Nah, ini dia sinbit itu sudah lebih lebih detail ya. Jadi kalau logline itu nanti kan larinya orang kita sebutnya sebagai sinopsis. Nah, tapi ini sinopsis ini kadang-kadang dia tidak detail, dia tidak berbicara aspek premisnya kayak apa sih endingnya, itu dia nggak. Sinopsis hanya berbicara soal ya kira-kira ceritanya begini loh, nah gitu. Nah, sementara kalau logline dia berbicaranya sesuatu yang pasti gitu. Ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi dia misalkan menceritakan perjalanan penemu Macintosh gitu, misalkan penemu Apple gitu. Itu dia cerita tentang si Steve Jobs gitu. Nah, udah dia simpelnya begitu. Nah, sebenarnya kalau di sinopsis diceritakan sedikit. Oh, dia ketemu gini-gini sekolah di mana gitu. Nah, terus berikutnya masuk ke tahapan si sinbit nih. Jadi sinbit itu boleh dibilang kronologi. Jadi kalau teman-teman misalkan mau berangkat kuliah nih dari terminal bis ke misalkan ke kampus gitu ya. Nanti misalkan ada kejadian tuh di jalan, entah itu ngelihat orang lagi ditodong, orang kecelakaan, orang misalkan pacaran atau apa gitu ya. Nanti kalau kita suruh cerita, misalkan ditanyain nih, gitu. J tadi di jalan kok telat, emang kenapa, ada apaan gitu. Nah, ntar misalkan kamu cerita J gitu. Oh, saya tadi lihat nih bis saya berhenti, banyak meleduk misalkan gitu, atau banyak kempes, terus saya jalan kaki. Nah, di jalan kaki saya ada itu tuh orang lagi dikejar-kejar, ada copet apalah gitu. Nah, itu yang sebut sebagai sinbit. Jadi di sinbit ini jadi kita menulis kronologi dari film yang akan kita buat, detail sekali. Jadi misalkan nah di sinbit ini juga sama, jadi kita mengatur nafasnya juga nih. Jadi boleh dibilang apa ya, kayak sorry. Jadi boleh dibilang itu kayak semacam apa ya sih, kayak oh ini ininya apa namanya si pace-nya dari si cerita ini mengalirnya secepatnya seperti ini. Oh, dia agak lambat. Oh, dia agak sangat cepat sekali atau apa gitu ya. Sehingga nanti udah enak nih. Nah, di dalam proses ini, nah ini dia, ini masuk di dalam si story development ya. Jadi di dalam proses sinbit ini, jadi kita boleh dibantai nih. Wah, nggak kayak gini nih, bagusan flashback-nya dulu atau apa dulu. Pokoknya intinya di dalam proses ini kita harus benar-benar matang dulu. Jadi jangan sampai belum matang udah dikeluarkan. Jadi ini di sini kita tidak berbicara aspek visual ya. Jadi masih aspek tulisan atau aspek literatur nih. Jadi benar-benar sesuatu yang ditulis nih, teks ya, terkait sama teks. Jadi nanti misalkan juga sama apa namanya, sama dialog nih. Karena abis sinbit itu ada proses namanya itu screenplay. Nah, ini yang kita kenal sebagai skenario. Nah, apa sih bedanya sama sinbit? Skenario berbicara aspek detail, dia berbicara aspek mendetailkan adegannya. Misalkan di sinbit cuma dibilang, oh dia di bis atau di MRT atau di kereta dia ketemu copet, ya udah gitu doang gitu. Cuman kalau kita berbicara skenario, di situ dia ada dialog,
ada keterangan waktu, keterangan tempat, detailnya, suasananya seperti apa yang dibangun. Nah itu jadi yang di atas itu untuk adegan, sementara yang di bawah itu untuk mendetailkan peristiwa. Di adegan itu ada apa aja sih? Misalnya ada dialog, nah itu harus ditulis. Nah ini nanti di dalam proses ini, jadi nanti tetap masih di develop, di mana nanti misalkan wah ini dialognya agak ini nih, agak kurang nih, masih kaku nih, dialognya kurang lancar, dialognya kurang natural atau apa gitu ya. Nah ini ada perbaikan-perbaikan yang dimana di sini apa namanya, atau teman-teman di tim story development dia apa namanya akan bekerja keras nih untuk gimana cara supaya apa yang apa namanya apa yang disuguhkan di dalam cerita ini bisa tertangkap semua orang nih. Artinya bisa dipahami semua orang. Yang salah satunya itu. Nah, terus berikutnya adalah ada proses namanya itu reading. Jadi nanti kita baca. Janggal nggak nih kalau dibaca? Oh, ini bacanya kaku. Wah, ini dialognya gini nih, dialognya bagaimana begitu-begitu. Nah, itu udah dijelaskan semua di sini nih. Nah, jadi proses namanya story development. Jadi nanti teman-teman itu harus benar-benar matang dulu. Nah, nanti tuh banyak tuh kayak ini. Jadi ada contoh ya. Jadi kayak misalkan begini, ini tempatnya terlalu besar. Misalkan, nah, jadi itu nanti teman-teman tuh bisa menggunakan post-it. Nah, misalkan gini ya. Nah, misalkan, nah ini misalkan ini kronologinya ini ditempel di papan tulis nih biasanya. Nah, ini nanti dicoret-coret nih, misalkan gini. Oh, misalkan gini, si J lagi bangun tidur gitu. Bangun tidur, terus di sini dia lagi siap-siap gitu, dia siap-siap. Sampai berikutnya dan seterusnya. Nah, ini kan adegan ini kan ditempel di papan tulis. Ini nanti yang bisa digeser-geser nih. Misalkan gini ya. Ah, ini kayaknya habis bangun tidur, ya mungkin dia apa ya, sikat gigi atau apa. Atau oh langsung makan nih gitu. Ya udah, ini kita take down misalkan kita gini nih. Nah, ini di take down aja gitu. Misalkan begini. Oh ya udah, ini ntar ditambahin nih alternatifnya apa gitu. Misalkan oh ada alternatif misalkan adegannya di sini. Ya udah, kita tempel lagi. Misalkan habis bangun terus dia apa tradisi pagi nih ke toilet gitu ya. Tuh, morning rutinnya gitu kan. Nah, ini bisa nih dipindah-pindah gini. Nah, terus nanti misalkan, wah ini kayaknya terlalu lama nih adegannya. Ya udah, berarti ini langsung kita cut nih. Kan, oh yang ini nanti kita buang nih. Nah, ini kita buang, ini kita ganti langsung. Berangkat ke sekolah. Gitu ya. Nanti di sini udah langsung diganti. Oke, di sini udah langsung mulai dan seterusnya. Nah, jadi apa namanya? Ini proses yang saya bilang agak riskan ya, karena di sini nanti akan ini karena akan terkait sama ide. Jadi maksudnya adalah di sini nih kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi perubahan. Nah ini dia, teman-teman harus ingat benar-benar ya, diingat kalau di produksi jangan sampai nanti begitu sudah berjalan produksinya ada perubahan di tengah. Nah itu kalau bisa sebisa mungkin dihindari. Itu di industri pun masih ada beberapa yang itu terjadi. Nah biasanya begini, kenapa sering terjadi di tengah produksi ada perubahan nih cerita atau apa? Nah, itu biasanya ada banyak faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal biasanya faktor dari si apa, ada yang tahu coba, investornya atau eksekutif produsernya tiba-tiba gini, ceritanya gue nggak suka nih, gue mau bikin versi baru di tengah-tengah, nanti dia ketemu terus pacaran, terus dia kawin gitu, ujuk-ujuk bikin kayak gitu ya kan, akhirnya apa, produksinya kita rubah semua, akhirnya balik lagi ke sini produksi lagi gitu loh. Nah jadi disarankan di semua produksi itu adalah di tahapan ini kita harus sudah benar-benar sangat amat sangat matang, sehingga nanti supaya udah nggak ada lagi tuh namanya revisi segala macam. Jadi kalau mau misalkan mau diacak-acak, acak-acaklah di sini. Proses inilah yang disebut sebagai story development. Nah, terus udah nih, udah selesai misalkan kita udah log gitu ya. Jadi kita udah kita ada proses namanya log. Jadi script log nih. Nah, di mana di sini udah nggak boleh dikutak-atik lagi. Nah, kemudian kita masuk ke yang disebut sebagai
visual storytelling nih. Nah, ini storytelling. Nah, yang dimana di sini nanti ada yang disebut sebagai kalau dibuat proses pembuatan storyboard. Nah, storyboard, terus kemudian animatic, stylomatic, dan animatic. Nah, ini mungkin sudah banyak familiar nih, saya rasa teman-teman udah familiar dengan istilah ini. Nah, cuman kita kan bahas ininya nih. Jadi kalau berbicara visual storytelling, dia berbicara aspek ke jembatan ya. Jadi kayak ini nanti ada slide-nya. Jadi kayak gimana cara memindahkan ini tadi ke dalam sebuah visual gitu ya. Nah, ini nanti bentuknya banyak nih. Bentuknya bisa jadi storyboard. Nah, dari storyboard kemudian jadiin stilo dan kemudian jadi animatic. Nah, terus ada pertanyaan, Mas, itu maksudnya apa sih, Mas, ada storyboard, stilo, dan animatic? Nah, jadi gini, si storyboard nanti fungsinya berbicara aspek tentang adegan. Nah, ya, jadi di sini kita berbicara tentang adegan. Si stilo berbicara tentang soal waktu atau durasi. Durasi setiap adegan ini mau kayak apa sih gitu ya. Nah, animatic itu berbicara soal gerakan. Nah, jadi boleh dibilang bahwa proses ini kadang-kadang ada orang yang, Mas, bikin storyboardnya aja boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Asal benar-benar kita udah tahu tuh nanti durasinya per frame-nya berapa segala macam. Dan soal gerakan itu bisa pakai keterangan. Tapi ketika di sebuah produksi yang besar, animatic itu kenapa harus ada? Karena ini sebagai guide. Jadi boleh dibilang ini adalah guide. Nah, ini guide. Guide untuk memudahkan proses produksi itu berjalan. Nah, jadi nanti di sini kita buat guide untuk diproduksi, dan di sini nanti kita juga akan bisa memetakan. Saya kecilin lagi deh, biarin kelihatan ya. Jadi ini guide itu sebenarnya untuk mapping atau pemetaan. Mapping. Nah, jadi di sini mappingnya adalah apa? Di sini kita bisa memapping, mengidentifikasikan isi di dalam setiap adegan atau setiap shot. Jadi misalkan, ini di sini ada ada 10 shot nih ya. Jadi misalkan, nah ini shot pertama misalkan SH01 ya. Atau ini terdiri dari apa sih gitu. Oh, ini ada backgroundnya, gambar latarnya apa. Ini ada adegannya apa nih, animation ya saya, aninya apa, dan terus ini nanti apa, di sini ada soundnya, audio itu apa. Nah, ini harus dijelaskan. Nah, ini gunanya sebenarnya animatic itu untuk guide, sehingga kita jadi tahu nih apa saja yang ada di dalam satu frame tersebut gitu. Nah, ini harus diinkan sedetail mungkin. Nah, sebelum jauh ini saya mau kasih ini dulu ya. Nah, soal storyboard. Nah, ini udah pada lihat atau belum? Nah, jadi di sini mungkin sudah banyak yang sering bikin atau pernah bikin. Apa sih si storyboard itu? Jadi saya waktu itu sempat juga sekilas ya. Nah, jadi kalau didefinisikan, ini kan sebenarnya board itu kalau kita lihat di wiki itu sesederhana bahwa sequence of drawings gitu ya. Jadi gambar yang berurutan. Nah, ini beda jauh sama komik. Nah, makanya di pertemuan pertama itu komik itu disebut sebagai sequential art. Nah, ini sebenarnya sama aja. Jadi storyboard sama komik itu nggak jauh beda gitu. Yang membedakan cuma satu. Jadi di komik kita mengenal ada istilah layout untuk panelnya. Nah, sebenarnya kalau di board single panel tuh. Jadi dia berbicara
adegan yang ini ya, jadi apa namanya, susunan adegan. Nah, tapi secara definisi umumnya storyboard itu adalah jembatan. Nah, kenapa disebut jembatan? Karena di sini sifatnya adalah penghubung gitu. Jadi kalau kita bilang penghubung itu antara tuturan cerita ke ranah komunikasi visual. Nah, jadi ini untuk menghubungkan sini nih, misalkan kayak apa namanya, memegang apel gitu. Jadi di naskahnya ditulis memegang apel, tetapi kan harus ada kesepakatan. Memegang yang megang siapa? Apelnya warnanya apa? Jenisnya apa? Terus yang megang perempuan atau laki-laki, umurnya berapa? Nah, itu harus jelas. Nah, dengan apa namanya, dengan visual, jadi kita bisa menerjemahkan nih maksud visi dari sutradara yang ini, yang atau penulis yang harus kita terjemahkan. Oh, ternyata dia pengennya megang apel itu adalah seorang perempuan, misalkan usianya sekian. Terus apelnya itu adalah apel Malang, misalnya begitu. Nah, ini kan jelas kan. Nah, itu akhirnya dijadikan sebuah kesepakatan. Nah, kemudian ini, jadi di sini soal masalah fungsi ya. Jadi kalau di sini kita berbicara fungsi, jadi storyboard salah satunya adalah untuk mempermudah komunikasi tim sama individu di dalam sebuah produksi. Jadi ini kayak mempermudah aja gitu. Jadi kayak oh udah kita apa namanya, produksinya yang digambar ini. Nah, ini kenapa tadi saya bilang ini fungsi sebagai guide dan juga sebagai alat ukur yang efisien untuk melihat kekuatan alur cerita. Nah, kan tadi ketika masuk di tahapan cerita ada istilah story development. Jadi cerita yang sudah matang nih. Tapi apakah matang secara visual? Nah, ini masuknya di sini nih. Jadi kita menguji alat ukur ya. Ah, ini nggak bagus nih visualnya, ternyata begini-begini, misalkan begitu. Nah, jadi proses itulah yang harus kita laksanakan. Nah, terus berikutnya adalah sebagai bahasa untuk menghitung kebutuhan item di sebuah produksi. Nah, ini yang menarik nih bagi teman-teman yang pengen jadi produser atau apa, harus bisa baca storyboard. Maksudnya gimana? Ini gimana sih Mas? Gitu bisa. Kenapa harus disuruh baca? Karena di sini ditulisnya adalah apa namanya, di sebuah produksi, terutama di 3D, itu kan terkait sama jumlah aset yang dibuat. Misalkan aset 3D pesawat nih, di dalam pesawat misalkan ada apa nih, ada kursi segala macam, misalkan di bandara tuh ada bangunan, terus di situ ada misalkan ada tempat ibadah segala macam, ada lapangan terbang, ada apapun yang ada di situ nanti bisa diukur gitu ya. Jadi bisa dihitung kebutuhan itemnya, misalkan oh saya mau bikin adegan pesawat terbang nih gitu, apa suasana di bandara Soekarno Hatta. Nah, apapun yang ada di situ harus kita buat. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu dihitung sama produser tuh. Misalkan, oh yaudah bikin pesawatnya aja. Misalkan nanti dari kejauhan bikinnya matte painting aja tuh. Cuman yang dekat misalkan bikin bikin bus bandara atau apa tuh harus dibikin, atau bikin trolinya segala macam. Nah, itu kan kebutuhan ya yang harus kita itu. Nah, dari situlah nanti teman-teman akan mendapatkan breakdown harga. Jadi, untuk scene 3 ini yang settingannya bandara menghabiskan, kita harus membutuhkan 100 100 aset nih. Bentuknya adalah 100 aset bangunan, misalkan terdiri dari misalkan ya 50 aset bangunan, 40 properti misalkan, dan ada vehicle segala macam, 10 vehicle segala macam. Jadi kita di situ kita udah memetakan tuh ada apa aja yang ada di situ yang harus dibuat gitu. Nah, dari situ kan akhirnya muncul angkanya, oh jumlahnya sekian loh yang bisa buat produksi segala macam. Nah, itu adanya di situ. Nah, jadi fungsinya itu. Nah, terus siapa yang make? Kalau di storyboard itu di sini kan ada tuh yang make selain film ya. Jadi kalau kita kan selalu yang berbicara secara simpelnya itu yang ya film biasanya yang sering make. Tapi ada tempat lain juga yang make storyboard, televisi, musik video presentasi, bahkan di pementasan teater. Karena yang terkait dengan yang pernah saya share di awal itu, yang kayak how to tell your story, itu terkait sama aspek visual, ya itu tadi gitu. Jadi kalau urusannya bercerita harus dengan visual, otomatis kita menggunakan si storyboard sebagai alat bantu gitu. Nah, terus ini alat yang dibutuhkan ada starter pack, jadi nanti teman-teman bisa
apa namanya, ini banyak nih di Google banyak kalau kalian ketik template storyboard, nah itu ada. Nah itu yang harus dibutuhkan, media gambar segala macam sama itu. Nah terus ini step by stepnya. Jadi di sini ada tahap gimana membuat satu storyboard yang powerful. Jadi kalau ada yang bilang, oh bikin storyboard yang penting bikin aja deh, yang penting orang ngerti gitu. Nah biasanya juga nggak bisa gitu juga gitu. Jadi kita harus ada step by stepnya yang praktis. Jadi salah satunya adalah ini. Jadi kita harus prosesnya adalah membaca naskah, mengidentifikasi naskah, dan bercerita dengan gambar. Nah, ini kan detailnya nih. Apa sih membaca naskah? Ya, baca tinggal baca aja gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik di sini ada yang disebut sebagai pemetaan sequence, scene, dan shot. Dari membaca naskah, kita akhirnya bisa memetakan berapa jumlah scene-nya, berapa jumlah shot-nya. Makanya nanti ada satu standar di mana teman-teman kalau bikin storyboard harus pakai penandaan penomoran yang baku. Misalkan nanti deh saya contohin tuh. Kayak misalkan SC01 underscore SH0 berapa misalnya gitu. Jadi itu artinya scene 1 di shot keberapa misalnya gitu. Nah terus juga dari kita membaca naskah kita bisa menghitung durasinya. Berapa yang dibutuhkan atau berapa jumlah frame atau berapa jumlah shot yang kita butuhkan. Nah, misalkan gini ya, jadi kita dikasih naskah, gunanya membaca naskah itu adalah mengidentifikasikan tadi, memetakan. Oh, bentuknya kayak gini nih. Oh, ini shot 3, shot 4. Oh, untuk satu slot itu ada 10 shot nih, berarti ada 10 adegan gitu ya. Adegannya apa aja? Oh, ABCD. Nah, itu proses membaca naskah. Nah, kemudian mengidentifikasikan naskah. Nah, ini lebih kompleks ya, karena kalau tadi membaca naskah, sekarang mengidentifikasikan naskah. Yang saya bilang tadi, ada apa aja sebenarnya di dalamnya. Jadi misalkan ada sudut pandang, terus ini proses ya, mengidentifikasikan naskah itu. Jadi kita membreakdown naskah yang ada. Jadi misalkan ini, di dalam naskah ada ditulis tampak dari bawah. Seseorang laki-laki berlari di tengah hutan di malam hari. Nah, ini kita terjemahkan tuh ke dalam bahasa visual tadi. Jembatannya kita bikin nih. Nah, ini prosesnya gini misalnya tampak dari bawah. Oh ya udah, kita bikin perspektifnya benar-benar dari bawah. Terus kemudian di situ jelaskan ada seseorang laki-laki berlari. Oh ya udah, berarti kita bikin ada laki-laki lagi lari. Nah, terus berikutnya menyatakan tempat di tengah hutan. Artinya apa? Di tengah hutan itu berbicara soal aspek lokasi. Lokasinya di mana. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah aspek waktu. Kalau di tengah hutan dia lari malam atau siang gitu. Oh, malam hari ya udah bikinlah malam gitu. Makanya nanti semua atributnya itu harus bisa merepresent naskah yang mau dibuat lah nih gitu. Nah, terus ini yang terakhir bercerita dengan gambar. Jadi kalau misalkan kita bikin board itu kan ada tuh yang bersama kayak komik sebenarnya gitu. Jadi kayak ada yang disebut sebagai memilih momen. Jadi pilihan momen itu adalah menghubungkan peristiwa. Nah ini yang saya bilang tadi sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan disuruh nyeritain pengalaman berangkat dari rumah ke kampus, nah ini ada yang disebut sebagai pilihan momen tadi. Jadi teman-teman harus memilih adegannya apa yang harus diceritakan. Nah kuncinya di situ. Nah ini gunanya apa? Untuk menghubungkan peristiwa dan transisi adegan ya. Jadi kayak menghubungkan peristiwa itu kayak gimana. Jadi kalau teman-teman nanti cerita ke orang pengalaman teman-teman dari berangkat dari rumah menuju kampus SSR itu banyak peristiwa, itu kalian harus memilih untuk menghubungkan peristiwanya. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini saya udah share atau belum, mungkin sempat saya share singkat ya waktu itu ya, tapi mungkin nggak terlalu detail. Jadi di sini si penulis pengen menjelaskan bahwa seorang monster itu menemukan sebilah pisau di tanah. Dan dia pisau itu untuk memotong akar pohon ya, mungkin buat makannya dia. Nah, cuman yang dipotong ternyata kan naga. Jadi akar tersebut ternyata ke naga dan naga kemudian menyembur api ke monster. Gara-gara kesel kan gitu. Dia kan kesel banget gitu. Ekor gue dipotong gitu. Nah, itu yang mau disampaikan. Menghubungkan peristiwa. Nah, saya pakai eksperimen kayak gini. Kita buang satu frame, ceritanya akan berubah.
Berubahnya gimana? Berubahnya di sini adalah muter berjalan yang tadinya harusnya menemukan, karena tiba-tiba dia loncat dari sini ke sini, makanya disebut sebagai mengambil. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang saya maksudkan. Jadi salah satu tantangan challenge-nya di animasi itu adalah di proses pre-produksi itu adalah ini. Gimana cara menerjemahkan dengan menerjemahkan naskah itu dengan tepat gitu ya. Jadi misalkan, oh ini gue buang adegan ini nih, kebanyakan misalkan. Ya artinya udah bukan menemukan lagi, karena menemukan sama mengambil itu dua hal yang berbeda. Nemu itu kan kita diem terus ngeliat, ih ada apa nih tuh, nemu duit, nemu duit, terus misalkan nemu handphone, nemu ular, nemu apa, kan kita proses menemukan, kita melihat dulu tuh apa, mengidentifikasi barang yang kita lihat itu. Oh ternyata kunci ya, atau nggak sebilah pisau. Nah, tapi kalau kita buang, artinya sudah berbeda. Dia mengambil sebilah pisau karena dia tahu, gue harus ke situ, harus ngambil pisau di bawah gitu. Nah, terus dia akhirnya jalan gitu ya. Oh ini udah, dia cuma hanya mengambil pisau. Tapi kalau ini kita buang, misalkan kita buang dua nih, nggak ada lagi cerita ia menemukan pisau, nggak ada, atau menemukan atau mengambil, nggak ada. Yang adalah ia mengamati sebilah pisau di taman, di tanah ya. Nah ini kan sama aja kayak mengubah tuh, yang tadinya dia menemukan terus dia mengambil, dan ini mengamati. Karena apa? Asumsinya bahwa setelah berjalan dia mendapati pisau dan dia mengamati gitu. Jadi itu yang saya bilang, jadi mengubah peristiwa. Jadi pilihlah momen secara bijak. Jadi karena momen-momen itu kalau begitu disusun itu harusnya bisa bercerita dengan maksimal gitu ya. Nah, terus ini juga ada namanya di pilihan momen ada transaksi adegan. Jadi di mana kita ketika kita membuat adegan-adegan, nah itu transisinya mana yang mau kita pilih. Nah, ini ada yang momen ke momen. Jadi biasanya momen ke momen itu perpindahan adegannya itu halus banget nih. Jadi kayak jangan momen air menetes sampai ke piring gitu. Nah, itu digambarkan dengan detail. Nah, terus kemudian kalau dari aksi ke aksi ya kayak gini. Jadi transisi model normal nih yang sering dipakai orang. Nyudut petasan nyala dan meledak. Nah, ini jelas lah sering mereka pakai. Nah, terus berikutnya ada subject to subject. Jadi kita ketika membuat sebuah storyboard itu, jadi kita menggambarkan subjeknya yang lagi bercerita. Jadi ini ada anak kecil mengejar anjing. Nah, di sini kan anjingnya berlari. Nah, ini kita lihat. Dan terus peristiwa itu mengundang polisi untuk melihat kok ada ribut-ribut kenapa nih. Gitu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi subjek to subjek. Nah, terus berikutnya ada lokasi to lokasi. Jadi gunanya sebenarnya ini untuk udah jarang dipakai juga sih. Karena ini biasanya buat menjelaskan di komik-komik di animasi yang journey gitu ya. Jadi yang berpetualang. Nah, ini ada nih. Jadi untuk menyingkat waktu. Misalkan ini dia 9 bulan yang lalu dia berjalan di gurun, kemudian sebulan kemudian dia jalan di hutan dan dia di kota gitu ya. Itu lokasi ke lokasi. Jadi kalau mau men-shortcut kayak itu. Nah, terus berikutnya ada aspek to aspek. Jadi di mana di sini secara implisit diberitahu ini dia lagi bahas apa sih gitu. Oh, dia lagi bahas soal mafia. Yang nggak usah kasih dialog gitu. Cuman kasih aja pistol, di atasnya ada meja judi, terus gambar orang serem sama ini duit. Selesai, orang bisa mengasosiasikan. Nah, itu dia. Jadi aspek to aspek itu biasanya dipakai untuk untuk penonton supaya mereka bisa mengasosiasikan apa yang lagi ditonton. Ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, terus pemilihan frame, ada istilah komposisi, sudut pandang kamera dan lain-lain. Ini udah kira-kira udah tahu lah. Komposisi itu kan banyak tuh. Nah, terus sama ini juga nih sudut pandang dan pergerakan kamera. Mau high angle, low angle, atau eye level, masing-masing punya makna tersendiri. Jadi ini yang saya bilang tadi, gramatik visual. Jadi bahasa visualnya nanti teman-teman harus paham banget nih untuk mengambil gerakan, mengambil sudut pandang segala macam gitu ya. Nah, terus juga sudut pandang dan pergerakan kamera. Nah, ini dia. Ini juga
cara ngambil gambar orang itu akan berpengaruh ke psikologi di apa namanya di film tersebut gitu. Nah, jadi ini kayak saya bilang di manusia kan ada yang namanya comfort zone. Jadi kayak orang asing, pasti kalau kita di jalan ketemu orang asing nanya ke kita, pasti kita cenderungnya agak curiga dong. Kadang-kadang apa sih gitu. Nah, jarak yang bisa dikasih ke orang asing ini biasanya di full shot nih. Jadi di mana dia nggak terlalu dekat sama kita. Nah, makanya di adegan-adegan tertentu kayak dialog atau apa sering dipakai loose close up atau extreme close up karena apa di sini lebih sifatnya lebih apa namanya lebih ke ini ya lebih ke personal karakter yang mau diambil gitu. Nah terus ini pilihan gambar, kalau pilihan gambar mungkin singkat sekali. Jadi di sini saya sudah berulang-ulang bilang bahwa harus jelas. Kalau menerjemahkan ide ke dalam visual harus jelas identitas, detail bentuk, ekspresi sama suasana. Jadi kayak gini identitas. Anak itu dikejar seekor anjing. Nah, ini kita kan bingung nih anjing apaan gitu. Anjing kan banyak tuh beda dari anjing yang toys sampai anjing companion yang gede itu ada. Itu harus dijelaskan gitu. Nah, terus detail bentuk gitu. Jadi di storyboard itu harus detail bentuknya harus jelas. Tapi nggak perlu realis nggak apa-apa, yang penting dijelas. Ini saya di shot ini lagi mau cerita apa ya gitu ya. Oh, pendaki gunung ya udah bikinlah elemen si pendaki gunung gitu ya. Nah, kan cuman kita tahu nih, oh ini barang yang dipakai adalah pendaki gunung gitu. Sama ekspresi menunjukkan emosi tertentu ya, emosi dari orang tertentu ya. Jadi kayak misalkan ekspresinya dia lagi takut, marah atau apa. Ini sebenarnya untuk pilihan gambar ini biasanya untuk apa namanya kekuatan komunikasi visualnya. Nah terus yang terakhir adalah suasana gitu. Oh suasana yang mau dibangun tuh kayak apa gitu. Nah ini ntar urusannya sama komposisi gitu. Nah itu tadi board. Nah ini saya mau meneruskan yang ini. Ini kalau ada yang mau nanya, monggo ya silahkan ya, jangan malu-malu. Ini kita balik ke ini lagi, ke cara-cara. Nah ini dia. Nah jadi ya tadi udah kebayang kan apa aja yang di itu. Nah terus berikutnya setelah udah ada apa namanya udah ada ini nih macam-macam ini ya udah ada storyboard segala macam biasanya nanti beriringan satu fase yang disebut sebagai aset kreasi. Jadi menciptakan aset bentuknya adalah karakter desain, karakter, dan apa coba landscape ya atau latar. Satu lagi adalah latar DNP. Ini cara. Nah ini harus dibuat. Yang dibuat apanya mas? Desainnya, aset kreasi itu lebih berbicara aspek rancangan. Aset. Nah ini dia. Nah ini dia rancangan aset ya kita harus merancang bentuknya seperti apa segala macamnya. Jadi nah ini masuknya ke karakter design sih sebenarnya makanya disebut rancangan aset karakter atau untuk NV atau environment design atau property design nih. Ini nanti ini akan disalurkan ke sini. Nah, seharusnya ini dulu nih sudah di create dan kemudian dia masuk ke board gitu ya. Jadi ini saling duluan. Nah itu apa namanya begitu ini sudah jadi. Nah terus ada pertanyaan Pak hasil akhirnya apa? Kalau di karakter NV, jadi kita mengenalnya ada istilah karakter Bible. Nah ini hasil akhirnya nih. Jadi di mana kita ada karakter Bible-nya ya. Jadi kayak karakter tuh kayak apa sih karakternya untuk animasi ini? Oh ternyata begini-begini. Nah ini adanya di sini nih. Jumlah karakternya di dalam dalam sebuah film tuh isinya apa aja adanya semua di sini. Begitu juga dengan environment adanya juga di sini. Jadi kita bisa bilang
Nah, ini disebut sebagai GSM, Grafik Standar Manual. Standar manual. Nah, terus ada lagi nih yang tanya ke saya, gitu. Mas, terus bedanya apa? Karakter desain, desainer ya, yang menyebutnya desainer, dengan konsep artis. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah ini. Dia mengonsep visual, semua karakternya dia desainnya. Jadi kayak misalkan dia yang cuma oret-oretan nih, misalkan gini. Dia oret-oretan, kan? Misalkan gini. Nah, misalkan apa namanya dia sudah desain segala macam, sudah dioret-oret konsepnya sama konsep artis. Nah, nanti karakter desain yang menerjemahkan ke dalam saya tadi bilang outputnya adalah desain pack tadi, gitu. Yang gunanya untuk materi produksi, gitu ya. Nah, ini semua. Nah, sorry. Nah, ini semua yang harus dilakukan nanti teman-teman kalau targetnya nanti habis UTS ya, habis UTS nanti teman-teman melakukan proses ini. Jadi harus bikin pre-produksi. Jadi saya nggak harus teman-teman harus bikin apa enggak. Jadi nanti setelah UTS kita akan pelajari ini nih, pre-produksi itu apa sih sebenarnya gitu. Apa namanya prakteknya di lapangan tuh kayak gimana gitu. Kita harus bikin apa. Nah, nanti apa namanya suatu teman-teman bikin film pendeknya atau animasi pendeknya, jadi proses ini saya akan dampingi bikinnya apa sih kayak gitu. Oh ini kayak gini, ini harus ada apa, misalkan bahas soal ngedesain environment harus ada apa, misalkan harus ada floor plan, nah, terus nanti ada lagi perspektif, nah gitu. Nah ini harus clear nih, jadi harus ini banget ya, jadi nanti relate ke sini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, J? Nah, nanti yang UTS itu nanti saya akan ngasih soal-soal pipeline ya. Jadi nanti simple sih sebenarnya. Jadi nanti kalian jelaskan pipeline 2D gimana, 3D gimana, sama hybrid gimana. Jadi nggak sulit kok, itu open book, silahkan nanti kalau mau buka. Yang penting bagi saya adalah sampai UTS itu kalian bisa mengidentifikasi ya. Jadi kalau waktu itu kan kalian sudah pada ngumpulin tugas tuh yang mengidentifikasi film segala macam itu udah. Nah nanti di pre-produksi, jadi saya pengen nanti setelah UTS, jadi kalian sudah bisa fokus ke pre-produksi nih. Jadi tugasnya nanti kalian coba set up. Saya nggak tahu ya akan berkelompok atau mandiri, kayaknya sih mandiri aja, karena ini kan apa namanya sepertinya harus paham benar-benar nih ya. Jadi nah nanti setelah UTS kan minggu depan ya, 18 sampai tanggal berapa tuh? 25 ya, J ya? Sorry, 18 sampai 25 benar. Nah, nanti itu teman-teman harus apa namanya begitu sudah paham soal masalah pre-produksi itu apa dan segala macam itu, nanti baru setelah itu kita akan masuk ke pre-produksi gitu ya. Jadi nanti setelah selesai itu kita masuk di pre-produksi, jadi teman-teman mungkin sudah dipersiapkan sekarang kayak naskah gitu ya, misalkan oh naskahnya ini nih apa namanya mau bikin naskah horor gitu atau apa, nah itu harus sudah disiapkan. Dan nanti apa namanya apa namanya untuk bikin film pendeknya itu mungkin ya sederhana aja gitu. Jadi misalkan bisa aja pakai stop motion, bisa aja pakai apa gitu ya. Nah, entar di sini eh, tahapan demi tahapan itu akan saya akan saya dampingi gitu loh. Jadi kayak misalkan oh nih asetnya jumlahnya berapa, nanti misalkan kita mau bikin pakai apa namanya pakai clay gitu ya.
Jadi stop motion ya udah bisa, atau misalnya, Mas gue mau bikin pakai stop motionnya mau pakai papan tulis nih, jadi ntar digambar papan tulisnya, kita gambar, kita foto, boleh. Atau Mas saya mau pakai 2D frame by frame, boleh, atau apa gitu ya. Jadi nanti tolong ya ini juga nanti mohon dicatat apa namanya. Jadi kalian siapkan naskah ya. Jadi sebuah cerita pendek aja. Nah nanti kita akan melakukan itu di 2 kali pertemuan nih habis UTS. Fokus untuk menyiapkan sebuah preproduksi yang sudah matang nih ya. Nah nanti produksinya, jadi produksinya kan sifatnya di sini kan adalah pilihan tuh. Kalian mau eksekusinya kayak apa? Nah itu nanti bisa. Nah itu sama selintas soal post produksi. Nah cuman kalau bicara soal pengenalan animasi, kalian harus tahu nih, karena di preproduksi itu semua jenis animasi membutuhkan preproduksi. Nah jadi kenapa itu harus ini ya, nanti jadi kalian dari naskahnya kalian jadiin storyboard, jadi udah ada boardnya, dan terus juga jangan lupa nanti jadi ada proses karakter design nih, jadi ntar kalian bisa apa namanya mendesain sebuah karakter tuh. Jadi ini kan ada materinya gitu ya. Nah jadi silahkan nanti yang mau apa namanya, jadi yang mau explore tentang OC-nya silahkan, wah ini apa namanya original karakternya tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini, dan itu bisa dilaksanakan. Nah, ini saya mau share soal karakter design. Bentar, ini oke. Terus dulu ya. Karakter design, oh ini dia. Oke. Karakter design, sebentar. Jadi, oh ya, sudah nih. Ini masuk ke, waduh. Ini ya. Bentar ya, saya mindahin filenya dulu. Nah, ini dia. Oke. Karakter design. Saya delete dulu sebentar. Mana tadi tuh? Sorry. Definisi. Oh, ini dia. Oke. Nah, ini oke, saya share dulu. Kan tulisan aja. Sip, kelihatan ya? Ya. Oke, jadi apa? Mengolah ide ini ke rancang visual nih. Jadi kalau tadi kan kita udah bahas soal apa namanya ide segala macam ya di preproduksi. Nah, ini di proses preproduksi itu ada satu fase yang tadi yang saya bilang, proses pembuatan desain. Nah, itu masuknya di mana nih ranahnya? Di ranah di konsep art dan di perancangan karakter atau di karakter desain. Nah, ini di sini kalau secara definisi simpelnya adalah apa namanya proses mengutak-atik lah bahasa Indonesianya itu paling gampang ya. Jadi yang dimana proses tersebut ditujukan untuk pembuatan
film segala macam ya. Itu definisi secara Wikipedia. Nah, tapi secara apa namanya? Secara sederhana, kalau kita sederhanakan itu, ini versi saya. Jadi di sini adalah upaya merancang sebuah objek sehingga objek tersebut memiliki identitas baru dan terjadi penambahan nilai. Nah, ini kan ini ya apa namanya? Boleh dibilang ini simple. Jadi kita berbicara di sini adalah objek baru. Jadi ada objek lama yang kita rancang, yang kita kutak-atik. Jadi misalkan gini, kalau contohnya saya pernah mencontohkan soal air mineral ya. Jadi kayak misalkan di air mineral itu kan sebenarnya kalau kita ada gelas, kita ada air hujan, ya kita minum gratis dong, nggak bayar kan. Nah, terus satu hari kalian berpikir untuk membuat logo, kita tempelkan di dalam apa di gelas airnya itu gitu. Nah, kita tempelkan ke gelas air itu dan terus kita kemas sehingga nanti bentuknya akan menjadi unik gitu ya. Jadi bentuknya mungkin gelasnya atau botolnya bentuknya kayak tetesan air atau apa gitu. Terus kasih mereknya apa. Nah, begitu dirancang akan menjadi sebuah identitas baru. Nah, disitulah terjadilah penambahan nilai ketika nanti ternyata gelas tersebut, gelas bersih air tersebut dijual di Alfamart dan dia mempunyai label nih Aqua atau apa yang misalnya begitu. Nah, itu yang definisi singkat soal karakter desain. Begitu juga dengan ini nih, dengan si karakter yang mau kalian buat gitu. Jadi kayak misalkan kalau di sini ada misalkan, oh ini ada figur orang dan apa namanya dan figur pelawar nih. Begitu kalian gabung itu akhirnya menjadi apa bisa kita bisa bikin kostum nih kayak kelawar jadinya adalah Batman. Nah itu ini ya nih bentuknya. Nah terus di sini apa namanya soal masalah tadi benda baru ya, jadi identitas baru itu akan ada yang namanya nilai ekonomis. Nah ini dia apa sih nilai ekonomis kalau di artinya secara mudahnya itu adalah penambahan nilai di dalam sebuah benda ya. Jadi benda tadi atau objek tadi ada penambahan nilai sehingga nanti dia apa namanya bisa menghasilkan nih. Jadi bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan keuntungan di dalamnya gitu. Nah, di sini nanti ada yang terkait sama segmentasi nih. Jadi kayak apa misalkan kita harus punya target audiens segala macam. Jadi sehingga nanti kita tahu nih misalkan oh karakter itu apa si objek tersebut dikutak-atik jadinya bulat nih, bulat punya kuping, punya telinga, sehingga menjadi satu bentuk makhluk. Nah makhluk itu nanti ternyata segmentasinya adalah anak-anak gitu, anak-anak pada suka gitu. Nah jadi di sini bisa kita lihat bahwa nilai ekonomis muncul dari segmentasinya dan fungsinya. Fungsinya apa? Oh fungsinya sebenarnya ini untuk ajakan untuk karakter yang mengajak anak-anak untuk memakan sayur misalnya seperti itu gitu. Itu masuknya di nilai ekonomis. Nah, terus kalau di karakter desain itu singkatnya ini harus ada jiwa dan ciri khas. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kalian bikin OC atau original karakter, jadi itu harus ada kepribadian, harus ada riwayat hidup. Ini aja ya saya highlightnya aja ya. Nah, jadi di mana di situ nggak bisa kosong nih. Jadi harus benar-benar harus ada ininya, harus ada isinya lah gitu ya apa gitu. Jadi nggak benar-benar cuman kita gambar ya udah gambar gitu aja. Nah terus juga di situ harus punya ciri khas. Nah ini yang mau saya tekankan juga ke teman-teman nih kalau bikin karakter kan sering ada tuh ya nggak masalah sih bikin mau style manga mau style Amerika atau apa nggak masalah itu bagi saya gitu. Cuman kan di sini misalkan contoh yang gambar di sebelah kiri ya kita gambar kayak gini bikin karakter mukanya sama semua nih. Nah, dikasih bubble, dia bilang aku Spiderman, aku Naruto, aku Asterix. Ya pasti orang komplain dong. Orang komplainnya bilang apa? Nah, kamu kan Spiderman, muka kamu sama semua kok bilangnya beda gitu. Nah, ini sama-sama nih kejadian kalau yang teman-teman bikin
karakter manga, terutama di anime-anime itu ya, style-style Jepang itu biasanya tuh mukanya sama semua. Kita nggak bisa bedakan satu sama lain. Nah itu yang harus dipecahkan, dibikin karakter yang unik, intinya begitu. Nah kalau kita lihat yang di kanan, bentuknya kan kita udah bisa kenal nih. Kita lihat yang tengah itu ada SpongeBob, kan di kanan ada Doraemon, dan di kiri ada Batman. Jadi kalau misalkan dia ditulis dari situ bilang aku Batman, mungkin orang akan komplain, lalu bukan Batman, lu SpongeBob, tanpa harus ditulis, orang udah tahu itu adalah SpongeBob gitu. Nah itu makanya di sini yang disebut sebagai diferensiasi atau keberagaman. Dan tentunya adalah gaya gitu. Gaya bisa menjadikan sebuah ciri khas. Misalnya gini, oh gaya komiknya gaya karakter yang dibuat si Joel ternyata beda nih gitu. Style cat air segala macam. Bentuknya lancip-lancip misalnya gitu. Nah itu bisa menjadi ciri khas tersendiri gitu dari gaya tadi. Nah ini step by step singkatnya. Ini kan udah pernah sempat sekilas saya share ya waktu itu ya. Jadi di sini ada idea mapping, bentuk dasar, eksplorasi elemen, siluet, identitas, sama desain pack. Ya, jadi 6 fase ini sebenarnya nanti ada kuliah khususnya, mata kuliah khusus untuk karakter design. Jadi di semester 5, semester 3 ini ada. Nah, jadi nanti akan dibahas intens itu di semester itu. Cuman di pengenalan animasi ini cukup kalian pahami ininya aja gitu, prosesnya. Jadi di mana di sini ada mencari ide untuk si karakternya. Jadi kayak gimana sih Mas bikin ide ya? Salah satunya adalah proses namanya idea mapping gitu. Idea mapping di sini kita berbicara soal potong-potongan dari ide-ide yang mau kita buat nih. Jadi kayak misalkan gini contoh ya, kan kita sering bingung tuh kalau tiap hari itu kan kayak nih gue punya ide nih, lagi jalan punya ide, tiba-tiba lagi ngerokok punya ide, lagi di kamar mandi punya ide. Tapi kadang-kadang kita lupa, idenya terlalu banyak, atau baca tutorialnya terlalu banyak tapi nggak dijalanin. Idenya banyak tapi nggak dijalanin. Nah, terus gimana nih caranya untuk bisa meruncingkan atau menspesifikkan ide yang mau kita buat? Kita mau buat ide OC baru nih atau original karakter baru. Tapi bingung banyak. Kita lakukan adalah prosesnya namanya idea mapping atau pemetaan ide. Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi pakai sistem clustering istilahnya. Jadi di mana di sini clustering itu setiap ide nongol itu dia akan memunculkan ide yang sifatnya beruntun. Nah, ini harus kita mapping nih. Nah, yang warna biru ini adalah mappingnya. Cuk, 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 gitu ya. Wah, ini keluarnya. Nah, kemudian ketika kita sudah memapping, nanti akhirnya akan muncul yang disebut sebagai grand idea. Jadi big idea-nya. Nah, big idea dari karakter atau cerita yang mau kalian buat. Dan ini bisa dipakai untuk buatan cerita juga gitu. Paling enggak sudah ada garis besarnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kayak misalkan kalau mau buat soal soal fantasi ini juga bisa. Jadi bisa pakai tafsiran yang kayak gini. Nah, terus berikutnya ada yang disebut sebagai bentuk dasar, basic shape. Jadi nanti teman-teman pada tahap begitu sudah mendapatkan ide, teman-teman harus masuk ke tahapan ini nih, basic shape ini tadi. Gitu. Mau bikin apa sih gitu? Ya? Oh, itu ya, agama ya? Oh ya, eh jam berapa sih sekarang? Oh, 3.40. Oke J. Ya, ini kelas agama berarti ya, masuk ya? Iya, Pak. Ya, berarti nanti gue sambung lagi hari Kamis. Besok kalian ada free jam berapa? Pagi, pagi ada agama Kristen itu. Oh iya, kelas agama Kristen ya pagi ya. Ya wes ya, berarti kita sambung besok untuk diingetin. Oke ya, berarti yang pertemuan 6 kita sambung besok ya. Oke, berarti ya. Jadi nanti kita sambung yang itu tadi. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok boleh mau jam 10 ya? Nggak apa-apa ya berarti ya? Ya, Ya, oke. Pak. Sampai ketemu besok. Yuk.
Terima kasih, Pak. Pak.